Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahana Adenindya Nugrahaini, NIM 7014, Rombel A angkatan 2017. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan bahan ajar berbasis e-book muatan pembelajaran IPA SD kelas 4 materi daur hidup makhluk hidup. Yang pertama, latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama, landasan yuridis, yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Yang kedua, Permendikbud nomor 21 tahun 2016 mengenai standar isi. Yang ketiga, Permendikbud nomor 37 tahun 2018 integrasi TIK. Pembelajaran IPA merupakan salah satu materi pembelajaran yang wajib diikuti oleh siswa di sekolah. Menurut Permendikbud nomor 37 tahun 2018 menyatakan bahwa bentuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya pada era digital perlu menambahkan dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi pada kompetensi dasar dan kerangka dasar untuk struktur kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Namun dalam pelaksanaannya, sekolah belum mengintegrasikan teknologi dan informatika dalam pembelajaran, serta sumber belajar yang kurang kompleks untuk memahami materi. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut, maka saya mengembangkan bahan ajar berbasis e-book muatan pembelajaran IPA kelas 4 daur hidup makhluk hidup. Untuk permasalahan yang terjadi di SDN 1 Mojowetan, yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran kurang optimal atau terbatas. Yang keempat, sumber belajar atau bahan ajar terbatas. Dan yang kelima, rendahnya minat belajar siswa karena pembelajaran yang kurang menarik dan masih monoton. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana kelayakan bahan ajar berbasis e-book dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 SD 1 Mojowetan pada materi siklus hidup makhluk hidup. Yang kedua, bagaimanakah efektivitas bahan ajar berbasis e-book dalam meningkatkan kemampuan pemahaman siswa kelas 4 SDN 1 Mojowetan pada materi siklus hidup makhluk hidup. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menguji kelayakan bahan ajar berbasis e-book dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 SDN 1 Mojowetan pada materi siklus hidup makhluk hidup. Yang kedua, menguji efektivitas bahan ajar berbasis e-book dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 SDN 1 Mojowetan pada materi siklus hidup makhluk hidup. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan media pembelajaran atau bahan ajar, serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pengembangan bahan ajar di IPA, serta sebagai referensi untuk mengembangkan media pembelajaran dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar untuk pokok bahasan yang lain. Pembatasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, e-book yang dibuat merupakan sumber belajar untuk siswa sekolah dasar kelas 4 muatan pembelajaran IPA yang konten-kontennya diadopsi dari kurikulum 2013 tema 6 cita-citaku. Yang kedua, e-book ini digunakan program Flipbook Maker yang berekstensi X sehingga dapat dioperasikan di semua komputer. Yang ketiga, jenis siklus hidup yang akan dibahas dalam e-book ini adalah sapi, ayam, katak, kupu-kupu, dan lalat. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Untuk kajian teori, yang pertama ada teori belajar, yang kedua hakikat belajar, yang ketiga hakikat pembelajaran IPA, yang keempat hakikat bahan ajar, yang kelima hakikat e-book, dan yang keenam rancangan bahan ajar berbasis e-book. Untuk kajian empiris, yang pertama Febriati FNJD Budiono dan Isnawati tahun 2013, yaitu pengembangan buku ajar elektronik pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan untuk kelas 11 SMA. Yang kedua, Heru Purnomo dan Inse Wilujeng, pengembangan bahan ajar dan instrumen penilaian IPA, tema indahnya negeriku, buku guru dan buku siswa untuk penyempurnaan kurikulum 2013. Untuk variabel dalam penelitian ini, yang pertama variabel bebas atau variabel independen.
yaitu bahan ajar berbasis e-book. Yang kedua, variabel terikat atau variabel dependent, yaitu hasil belajar IPA materi daur hidup makhluk hidup. Untuk pembaruan dalam penelitian ini yaitu bahan ajar e-book yang dibuat merupakan sumber belajar untuk siswa sekolah dasar kelas 4, muatan pembelajaran IPA yang konten-kontennya diadopsi dari kurikulum 2013 tema 6 cita-citaku. E-book ini dibuat menggunakan program Flipbook Maker yang berekstensi X sehingga dapat dioperasikan di semua komputer. Aplikasi Flipbook Maker yang merupakan software yang dapat mengubah tampilan file PDF menjadi lebih menarik seperti layaknya sebuah buku yang nyata. Yang ketiga, software ini dapat digunakan agar materi yang diajarkan terlihat menarik dengan efek musik yang tampil dengan file ataupun X, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih menyenangkan. File-file ini juga dapat dimasukkan ke dalam tablet, laptop, maupun handphone sehingga dapat ditampilkan menarik. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Peneliti melakukan riset dahulu melalui situs jurnal maupun pencarian penelitian mengenai bahan ajar yang dapat meningkatkan motivasi siswa, mempermudah memahami materi, dan mudah digunakan oleh siswa. Berdasarkan riset tersebut, peneliti merancangkan membuat bahan ajar berbasis e-book dalam materi daur hidup makhluk hidup. Penggunaan bahan ajar berbasis e-book ini dapat membantu guru menyampaikan materi kepada siswa dengan bantuan teknologi. Tampilan bahan ajar yang menarik juga dapat meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran IPA. Bahan ajar ini membantu siswa untuk memahami materi dengan baik. Pengembangan bahan ajar berbasis e-book ini menggunakan model pengembangan Rough and Go yang diadaptasi oleh Sugiono. Model pengembangan ini dalam Sugiono tahun 2015 halaman 409 terdiri dari 10 langkah, yaitu yang pertama potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, yang keenam uji coba produk, yang ketujuh revisi produk, yang kedelapan uji coba pemakaian, dan yang kesembilan revisi produk, dan terakhir produksi massal. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian R&D atau Research and Development. Menurut Sugiono, tahun 2015 halaman 407, penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Mojokerto pada tanggal 7 Juni 2020. Untuk prosedur penelitiannya yaitu yang pertama, pra-penelitian yaitu riset di SDN 1 Mojokerto. Yang kedua, potensi dan masalah. Potensi dan masalahnya yaitu kurangnya relevan bahan ajar IPA. Yang kedua, rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa. Untuk langkah yang ketiga yaitu pengumpulan data dan analisis kebutuhan guru dan siswa. Langkah yang keempat yaitu desain produk dan perencanaan bahan ajar berbasis e-book. Yang keempat, validasi desain produk oleh ahli materi dan bahasa. Yang kelima yaitu revisi produk. Yang keenam, uji coba pemakaian skala kecil, dan yang terakhir uji coba skala besar dan menjadi produk akhir yaitu bahan ajar berbasis e-book. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik tes dan non-tes. Untuk teknik tes dilakukan dengan pre-test dan post-test, sedangkan teknik non-tes dilakukan dengan observasi, wawancara, data dokumen, dan kuesioner atau angket. Yang pertama, observasi. Lembar observasi digunakan sebagai acuan untuk mengukur keterlaksanaan pembelajaran menggunakan e-book. Yang kedua yaitu angket. Angket ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, angket penilaian bahan ajar oleh ahli materi dan ahli media. Angket penilaian bahan ajar ini diberikan kepada dosen sebagai ahli materi dan ahli media. Kemudian angket diberikan yaitu angket respon siswa diberikan kepada siswa pada akhir pembelajaran. Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kepraktisan dari bahan ajar. Yang ketiga yaitu angket motivasi siswa yang diberikan kepada siswa pada awal dan akhir penggunaan e-book. Sedangkan pretest dan posttest digunakan untuk mengukur peningkatan prestasi belajar pada materi daur hidup makhluk hidup.
selanjutnya yaitu uji kelayakan, uji validitas, dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji kelayakan. Uji kelayakan ini dilakukan untuk menguji kelayakan dari bahan ajar yang dikembangkan. Dalam penelitian ini, uji kelayakan dilakukan oleh para ahli, meliputi ahli media dan ahli materi, untuk mengetahui kelayakan bahan ajar berbasis e-book. Yang kedua, uji validitas. Uji validitas ini menggunakan uji validitas instrumen yang dilakukan pada instrumen tes hasil belajar. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan adalah validitas empiris, di mana terdapat 20 butir soal yang divalidasi oleh 20 siswa kelas 4. Analisis soal tes dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS untuk mengetahui jumlah soal yang memenuhi syarat dan digunakan berdasarkan validitas butir soal. Teknik analisis data dalam penelitian ini, yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif yang terdiri dari kritik dan saran pada lembar penilaian oleh tim ahli digunakan sebagai acuan untuk merevisi bahan ajar yang telah dikembangkan. Yang kedua, data kuantitatif. Yang pertama, analisis kevalidan. Analisis soal tes dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS untuk mengetahui jumlah soal yang memenuhi syarat untuk digunakan berdasarkan validator butir soal. Soal dikatakan valid jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel dengan koefisien yaitu kurang dari sama dengan 0,05, maka koefisien korelasi tersebut signifikan. Untuk analisis kelayakan produk, hasil skor yang diperoleh dari penggunaan produk dijumlahkan dan dirata-ratakan, kemudian dikonversikan menjadi nilai dengan skala 5. Setelah dikonversi, dari indikator yang diperoleh dan nilai ahli materi, ahli instrumen penilaian IPA, penilaian guru, dan respon peserta didik terhadap keterbacaan buku siswa. Untuk analisis efektivitas produk saat menggunakan pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan pengetahuan dan observasi untuk mengetahui aspek keterampilan dan aspek sikap. Kemudian melakukan perhitungan menggunakan teknik normalized gain score atau normalisasi skor gain untuk aspek pengetahuan. Gain ternormalisasi dihitung mengacu pada persamaan Higgs. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh diskusi. Yang pertama, permasalahan yang paling utama yang saya hadapi di SDN 1 Mojetan adalah sumber belajar yang sangat minim. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber belajar adalah sarana untuk siswa dapat memahami materi dengan baik. Sedangkan dalam SD tersebut, khususnya di kelas 4, siswa hanya menggunakan sumber belajar buku siswa serta LKS tematik. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa saya memilih mengembangkan bahan ajar berbasis e-book ini? Karena saya rasa bahan ajar berbasis e-book ini adalah solusi dari permasalahan tersebut. Bahan ajar e-book ini efektif untuk menyampaikan materi yang belum dipahami oleh siswa. Tampilan e-book ini juga menarik serta mudah digunakan siswa. Perbedaan e-book yang saya kembangkan dengan penelitian sebelumnya yaitu e-book ini akan dibuat menggunakan aplikasi Flipbook Maker yang merupakan software yang dapat mengubah tampilan file PDF menjadi lebih menarik layaknya sebuah buku nyata. Sedangkan untuk penelitian yang sebelumnya hanya berupa tampilan PDF sederhana. Keunggulan file PDF ini aman dari serangan virus dan dapat diupload di internet dengan mudah sehingga dapat diakses oleh siswa. Yang lebih menarik dari bahan ajar ini akan diberikan tampilan dengan file SFW ataupun X dan diberikan efek musik sehingga dapat memberikan kesenangan untuk siswa dalam belajar. File ini juga dapat dimasukkan ke dalam tablet, laptop maupun handphone sehingga dapat ditampilkan lebih menarik. Untuk e-book ini akan saya sesuaikan dengan situasi kondisi siswa, lingkungan siswa saat belajar. Sekian presentasi proposal dari saya Wahana Adinindya Nugraha ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.